Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mila Kusumawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Namun sebelum itu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Masih ingatkah kalian dengan himpunan bagian? Untuk mengingatnya kembali, kalian dapat menonton video sebelumnya tentang himpunan bagian. Oke, kita masuk pada materi yang pertama tentang himpunan kuasa. Mari kita simak permasalahan berikut ini. SMP 1 Rambi Puji sedang mempersiapkan dua siswanya, yaitu Feby dan Suci, untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade tersebut, sekolah boleh mengirimkan satu siswa atau lebih, dan sekolah juga boleh tidak mengirimkan perwakilannya. Maka, tentukanlah banyak cara yang dapat dilakukan SMP 1 Rambi Puji untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade tersebut. Untuk permasalahan ini, sekolah memiliki 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, tidak mengirimkan delegasi. Yang kedua, hanya mengirimkan Feby. Cara yang ketiga, hanya mengirimkan Suci. Dan cara yang keempat, mengirimkan Feby dan Suci secara bersama-sama. Misal, himpunan calon delegasi adalah A yang beranggotakan Feby, Suci. Cara yang pertama dapat dimisalkan B sama dengan himpunan kosong. Cara yang kedua bisa dimisalkan dengan himpunan C, yaitu sama dengan himpunan Feby. Cara yang ketiga bisa dimisalkan himpunan D, yaitu beranggotakan Suci. Dan cara yang keempat bisa kita misalkan himpunan E yang beranggotakan Feby, Suci. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Himpunan D adalah himpunan bagian dari A. Dan himpunan E adalah himpunan bagian dari A. Maka, anggota-anggota dari himpunan bagian dari A bisa kita tuliskan sebagai himpunan kosong, himpunan Feby, himpunan Suci, dan himpunan Feby Suci. Untuk lebih memahami lagi, coba kita amati contoh berikut. Ditanyakan berapa banyak himpunan bagian dari A yang beranggotakan 1, 3, 5. Dan alternatif penyelesaiannya adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu himpunan 1, himpunan 3, dan himpunan 5. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu himpunan 1, 3, himpunan 1, 5, dan himpunan 3, 5. Sedangkan himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 3, 5. Maka banyak himpunan bagian dari A adalah 8, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 3, himpunan 1, 5, himpunan 3, 5, dan himpunan 1, 3, 5. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa, sehingga dapat disimpulkan himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan PA. Dan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA.
Mari kita perhatikan tabel berikut. Himpunan kosong, banyak anggotanya adalah 0. Dan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong itu sendiri. Maka banyak himpunan bagiannya adalah 1 atau dapat dituliskan 2 pangkat 0. Himpunan A memiliki anggota sebanyak 1 dan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A. Maka banyak himpunan bagiannya dapat dituliskan 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian banyak anggota dari himpunan A, B yaitu 2 dengan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Maka banyak himpunan bagiannya yaitu 4 atau dapat dituliskan 2 pangkat 2. Kemudian himpunan A, B, C banyak anggotanya adalah 3 dengan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC. Maka banyak himpunan bagiannya yaitu 8 atau dapat dituliskan 2 pangkat 3. Begitupun seterusnya. Maka diperoleh banyak anggota dari himpunan A, B, C sebanyak N anggota memiliki himpunan-himpunan bagian sebanyak 2 pangkat N. Berdasarkan pola yang sudah kita temukan tadi, dapat diperoleh kesimpulan tentang himpunan kuasa bahwa misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A, jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka kardinalitas dari himpunan kuasa atau NPA sama dengan 2 pangkat N. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan 2 himpunan. Mari kita amati tabel berikut. Pada tabel ini ditunjukkan terdapat 2 himpunan dikatakan sama dan 2 himpunan dikatakan tidak sama. Sekarang, coba kalian pikirkan mengapa 2 himpunan dikatakan himpunan yang sama dan mengapa 2 himpunan dikatakan sebagai himpunan yang tidak sama. Sekarang, coba amati contoh berikut. Diketahui, himpunan A beranggotakan H, A, R, U, M dan himpunan B beranggotakan M, U, R, A, H. Sekarang, selidiki apakah himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan apakah B adalah himpunan bagian dari A. Nah, coba kalian perhatikan juga anggota-anggota dari himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang dapat kalian temukan? Dan apakah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B? Untuk menyelidiki apakah A himpunan bagian dari B, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Ternyata untuk H anggota A, ternyata H juga anggota B. Untuk A anggota A, ternyata A juga anggota B. Untuk R anggota A, ternyata R juga anggota B. Untuk U anggota A, ternyata U juga anggota B. Dan untuk M anggota A, ternyata M juga anggota B. Karena semua himpunan A berada pada himpunan B, maka dapat dikatakan bahwa A himpunan bagian dari B. Begitu juga untuk menyelidiki apakah himpunan B adalah himpunan bagian dari A, maka kita periksa apakah setiap anggota himpunan B adalah anggota pada himpunan A. Ternyata diperoleh bahwa
Untuk M anggota B, ternyata M juga anggota A. Untuk U anggota B, ternyata U juga anggota A. Untuk R anggota B, ternyata R anggota A. Dan untuk A anggota B, ternyata A juga anggota A. Serta untuk H anggota B, ternyata H juga anggota A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa B himpunan bagian dari A. Karena diperoleh A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka dapat kita katakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Dan karena kardinalitas dari himpunan A sama dengan kardinalitas dari himpunan B, yaitu NA sama dengan NB sama dengan 5, maka dapat dikatakan bahwa A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, atau dinotasikan A sama dengan B. Dan jika kardinalitas dari himpunan A sama dengan kardinalitas dari himpunan B, atau dinotasikan NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Perlu diingat bahwa dua himpunan yang sama pasti ekuivalen, tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Demikianlah pembahasan kita tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi ya.